Selamat pagi, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, Jemaat RDMB. Mari sebelum kita mulai doa pagi kita akan satukan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kembali pagi hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami, dimanapun kami berada, kami yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami, memberikan kami pengertian, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami Tuhan, karena kami tahu ini semua Tuhan berikan kepada kami untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapak, berikan kepada kami juga kemampuan, kerinduan untuk kami melakukan setiap pesan yang Kau sampaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan, bersyukur kalau pagi hari ini sama-sama kita kembali mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Kita juga terus bersyukur karena Tuhan masih terus berbicara kepada setiap kita untuk memberikan tuntunan demi tuntunan buat kita. Yang menjadi judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah masuk lebih dalam lagi. Mari saya akan ajak kita untuk buka ayat firman Tuhannya dari Ibrani 4 ayat ke-16. Ibrani 4 ayat ke-16 saya akan bacakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan beberapa minggu terakhir ini pesan-pesan Tuhan, bahkan kalau saya perhatikan sepanjang tahun ini ketika Tuhan memberikan visi yang baru kepada kita, pesan Tuhan itu menunjukkan ada satu kerinduan Tuhan untuk Tuhan bisa dekat dengan anak-anaknya. Banyak hal yang Tuhan mau nyatakan bukan hanya kepada gereja Tuhan, tapi kepada setiap pribadi demi pribadi secara khusus. Ya kalau saya ulang beberapa pesan Tuhan kepada kita, misalnya minggu lalu, Tuhan rindu, Dia ingin memberikan hikmat kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Kemudian juga Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita itu memperoleh berkat, yaitu dalam kebersamaan. Dia juga mau mempersiapkan kita menghadapi segala keadaan. Terus bagaimana kita menghadapi musuh, bagaimana kita berkuasa atas intimidasi dan lain sebagainya. Ya, jadi kita, kalau saya perhatikan, Tuhan itu memberikan kepada kita tuntunan demi tuntunan dengan sangat jelas dan dengan sangat spesifik buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini mungkin ada kita ya yang bingung gitu dengan situasi yang kita hadapi saat ini, kita juga tidak tahu bagaimana kita harus melangkah ke depan, maka mari kita lihat dan perhatikan sebetulnya kita bisa kembali lagi melihat dan menangkap pesan demi pesan yang Tuhan berikan kepada kita, karena itu adalah satu tuntunan yang jelas yang Tuhan mau kita lakukan hari demi hari untuk menghadapi hari-hari ini, bahkan untuk mempersiapkan kita ke depan nanti. Ya, tinggal kemudian dari setiap pesan yang kita dengarkan itu, saya perhatikan bahwa sebetulnya ujungnya, ya intinya adalah satu, yaitu kembali kepada keterhubungan kita dengan Tuhan. Ya, sesuai dengan visi kita tahun ini, yaitu connected to God. Bapak Ibu, ini kita udah masuk dalam pertengahan tahun, sehingga kita mau lagi kembali mengingat apa yang menjadi visi Tuhan khususnya buat gereja ini tahun 2020. Ya, kembali apapun pesan yang Tuhan sampaikan, kita lihat bahwa intinya adalah setiap kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya, sebaliknya bahwa visi Connected to God ini Tuhan jabarkan dengan jelas langkah demi langkah kepada kita setiap minggu untuk kita lakukan. Nah, minggu ini pesan Tuhan masuk lebih dalam lagi. Ini adalah saya lihat sebagai satu undangan Tuhan, ajakan Tuhan untuk Dia mengundang kita, orang-orang percaya, untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi, untuk kita mendekat kepada Tuhan lebih lagi daripada biasanya. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita lihat dari inti pesan Tuhan, banyak orang percaya yang belum menggunakan akses atau kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk datang mendekat kepada Tuhan dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Padahal kita ketahui ya bahwa akses yang sudah kita terima ini adalah satu akses yang kalau saya mau katakan, kalau kita dapat kartu itu ya, itu super VVIP card yang Tuhan berikan kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
yang harganya itu sebenarnya sangat mahal. Kalau kita mau gitu ya, manusia mau itu mau dia bayar seberapa besar, seberapa mahal harganya, tidak ada satupun yang bisa. Tapi ini kita terima dengan gratis, bukan karena tidak ada harganya, tapi karena sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus di kayu salib. Dimana dari kartu akses ini sesungguhnya setiap kita orang percaya itu banyak hal yang kita bisa nikmati. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya kartu akses VVIP yang sebegini rupa, lalu kita tidak menggunakannya, kita menyia-nyiakannya, itu alangkah sangat disayangkannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada pagi hari ini saya akan, kemarin rekan-rekan dan Bapak Gembala juga sudah menjelaskan dan membagikan untuk pesan Tuhan ini. Hari ini saya akan membagi apa yang akan saya bahas menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kenapa orang percaya tidak masuk lebih dalam lagi ya, why. Yang kedua adalah untuk apa orang percaya masuk lebih dalam lagi. Ini akan sama-sama kita pelajari pagi hari ini. Oke, yang pertama, mengapa? Kenapa orang percaya tidak menggunakan atau tidak masuk lebih dalam lagi? Ya, di sini saya akan ada banyak alasan sebetulnya kenapa orang percaya itu tidak masuk lebih dalam lagi. Beberapa sudah juga disinggung atau dibahas oleh teman-teman yang sebelumnya. Nah, hari ini saya akan membagikan ada empat alasan yang bisa kita nanti renungkan dan sama-sama introspeksi. Yang pertama adalah kenapa? Karena satu, tidak mengerti. Kembali ke firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 16. Di situ kita ada lihat ada kata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Kata keberanian di sini berasal dari bahasa aslinya adalah paresia, yang artinya adalah leluasa, kebebasan penuh, terus terang, penuh keberanian. Ya, jadi di sini firman Tuhan mengajak kita umat Tuhan untuk masuk atau datang kepada Tuhan itu dengan penuh keberanian. Nah, artinya walau keberanian di sini kita lihat bahwa itu artinya leluasa, kebebasan penuh. Artinya tidak dihalangi oleh apapun atau tidak dibatasi oleh apapun juga. Ya, tidak dibatasi oleh tata cara mungkin, oleh waktu, oleh tempat, oleh prosedur tertentu. Nah, banyak orang yang masih belum mengerti hal ini. Ya, mereka tidak mengerti bahwa mereka punya keleluasaan untuk bisa datang kepada Tuhan, kepada Allah itu dengan leluasa. Nah, kalau saya perhatikan, biasanya orang-orang percaya yang tadinya berasal dari kepercayaan yang lama ya atau yang lain, mereka itu terpola ya atau sudah punya mindset bahwa kalau mau datang beribadah kepada Tuhan itu harus dengan tata cara tertentu. Ada waktu tertentu atau harus ke satu tempat tertentu. Ya misalnya kalau kita umat Tuhan, kita suka berpikir bahwa kalau kita itu mau datang kepada Tuhan itu artinya kita harus datang ke gereja ya, atau kita berdoa itu ketika kita ada dalam persekutuan gitu ya. Di luar itu kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Atau juga ada orang-orang percaya yang berpikir ada waktu tertentu. Kalau saat teduh itu harus pagi ya, atau harus malam sebelum tidur, kemudian doa makan gitu kan sehari 3 kali. Hanya seperti itu, cukup seperti itu. Padahal kalau kita tahu ya, kalau kita lihat dari firman Tuhan itu, yang namanya leluasa itu bebas, kita bisa berdoa. Kita bisa datang kepada Tuhan itu kapan saja, tidak usah dibatasi oleh waktu-waktu tertentu. Ya, atau juga dengan tata cara tertentu. Ya, banyak orang percaya masih berpikir, kalau saya mau datang kepada Tuhan, itu pertamanya harus praise and worship. Habis itu baca firman Tuhan, ya. Kemudian baru naikkan ucapan syukur, mengajukan permohonan, terus ditutup dengan doa syafaat. Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak melakukan ini karena terbatasi oleh berbagai tata cara dan mindset seperti ini. Jadi dari sini kita mengerti bahwa sesuai dengan firman Tuhan bahwa setiap umat Tuhan itu bebas, mau kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang memang kita merasa kita rindu, kita aman, kita nyaman datang kepada Tuhan. Tuhan katakan datang kapan saja, ya dengan leluasa, dengan kebebasan penuh. Itu yang pertama.
ya, karena tidak mengerti. Apalagi yang membuat orang itu tidak masuk lebih dalam lagi? Yang kedua adalah karena merasa tidak layak, merasa tidak berkenan, atau merasa takut karena masih melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu, jadi banyak orang tuh yang merasa, oh saya ini masih hidup dalam dosa sekarang. Walaupun saya udah terima Yesus, tapi saya masih hidup dalam dosa. Atau saya belum bisa hidup berkenan dengan melakukan segala perintah Tuhan. Jadi kalau saya datang kepada Tuhan, saya berdoa juga sepertinya percuma. Tuhan gak akan mendengarkan doa saya. Tuhan tidak akan mengabulkan permohonan saya. Karena apa? Karena saya masih tidak bisa hidup berkenan, tidak bisa taat kepadanya. Sehingga itu menghalangi mereka untuk mau datang kepada Tuhan. Ya, padahal ada satu ayat firman Tuhan ya yang saya mau bagikan untuk kita ingat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, firman Tuhan bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang harus kita mengerti di sini bahwa ketika seorang dia bertobat, kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua dosa-dosanya yang di masa lalu itu Tuhan sudah hapus, sudah bersihkan, dan Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tapi bagaimana setelah jadi orang percaya, tapi kita masih merasa sulit gitu untuk kita hidup dalam kekudusan? Ya, karena memang daging itu lemah. Ketika jadi orang percaya, kita tidak bisa menarik diri kita itu dari kehidupan dunia. Ya, bahkan kalau kita diam di rumah aja seperti sekarang, tetap bisa kita melakukan dosa. Tapi hal itu tidak menghalangi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Justru sebaliknya, saya katakan bahwa satu-satunya cara untuk kita mau betul-betul terbebas dari keinginan kita untuk melakukan dosa adalah dengan kita datang kepada Tuhan. Terus hidup setiap hari dalam pertobatan. Datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, itu yang akan mengubah mindset kita, akan melakukan pembaharuan budi kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin bertumbuh. Satu-satunya cara adalah kita harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa ini yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, juga ada orang yang berpikir bahwa Tuhan mengabulkan permohonannya itu sesuai dengan seberapa dia berkenan. Ya, semakin seseorang itu berkenan kepada Tuhan, semakin dia banyak melayani Tuhan, maka semakin banyak permohonan, permintaan atau doanya dia dikabulkan. Nah, itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu kalau kita umpamakan, bayangkan kalau kita punya anak gitu, dia hanya mau datang kepada kita kalau dia ada permohonan. Atau anak kita tiba-tiba melayani kita, semakin dia banyak melayani kita, semakin besar gitu permintaannya untuk kita berikan. Sebagai orang tua, kita tidak akan memberikan kepada anak kita sesuai dengan sebagaimana dia mau melayani kita atau berbicara. Karena kita memang mengasihi dan kita tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, satu ayat lagi di Mazmur 86 ayat yang kelima dikatakan. Mazmur 86 ayat kelima. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita tahu ketika kita berseru kepada Tuhan, kita firman katakan Tuhan itu baik. Dia itu suka mengampuni dan dia berlimpah kasih karunia kepada siapa yang berseru kepadanya. Ya. Nah, terus kenapa orang tidak masuk lebih dalam lagi? Yang ketiga adalah karena merasa enggan, merasa malas, merasa putus asa. Kenapa? Karena mungkin selama ini yang dia alami, dia merasa bahwa Tuhan itu tidak pernah bicara langsung, atau Tuhan gak pernah menjawab apa yang dia tanyakan gitu kepada Tuhan. Sehingga lama-lama orang merasa, saya malas gitu, saya enggan, saya berdoa juga nanya ke Tuhan, Tuhan kok gak pernah ngomong ya. Padahal sesungguhnya Tuhan itu punya caranya sendiri untuk dia berbicara atau menyatakan diri kepada setiap orang yang berbeda-beda. Nah, yang terjadi di sini adalah kenapa orang tidak bisa menangkap, tidak bisa mendengar Tuhan berbicara kepada dia? Karena orang punya mindset tertentu tentang bagaimana Tuhan bicara. Ya, atau seseorang itu ketika datang kepada Tuhan, dia punya ekspektasi tertentu bagaimana Tuhan akan menjawab doanya. Ya, contohnya tentang cara. Banyak orang yang pikir gini, oh kalau Tuhan mau jawab doa saya, itu
Tuhan harus bicara audible, kedengeran gitu, atau tiba-tiba ada ayat yang terbuka. Nah, kalau misalnya nggak dapat hal tersebut, dia merasa Tuhan belum berbicara kepada dia. Padahal Tuhan bisa bicara lewat banyak cara ya. Bisa lewat rema yang kita sedang baca, Tuhan berikan rema ketika kita renungkan. Tuhan juga bisa bicara kepada kita lewat hamba-hamba Tuhan, bisa lewat orang lain, bisa lewat kejadian. Ya, jadi Tuhan bisa bicara kepada setiap orang dengan banyak cara. Atau juga mungkin tentang waktu, ekspektasi waktu. Ya, ketika orang berdoa kepada Tuhan, bertanya, terus dia diam nunggu. Dia pikir bahwa saya diam nih, Tuhan akan langsung ngomong. Tuhan akan menjawab saat ini juga. Nah, ketika dia nunggu-nunggu Tuhan gak jawab-jawab, dia akhirnya putus asa. Ya, padahal Bapak Ibu kadang-kadang Tuhan itu akan bicara atau menjawab bukan ketika kita berdoa atau kita berdiam diri. Bisa saja ketika setelah kita berdoa, kita melakukan aktivitas, ketika kita sedang menyetir, atau bahkan ketika kita sedang mandi gitu, tiba-tiba Tuhan itu menaruh sesuatu di hati kita. Ya, Tuhan tahu waktu yang terbaik kapan dia akan menjawab kita. Atau juga tentang jawaban. Ya, kadang kita datang kepada Tuhan, kita itu memberikan pilihan. Tuhan, saya mau tanya, ya, saya mendingan pilih A atau pilih B. Saya boleh atau enggak? Ya, kita berharap Tuhan akan jawab, oh anakku A, pilih A aja ya gitu. Atau Tuhan akan jawab, oh jangan anakku. Padahal Tuhan seringkali jawab bukan sesuai dengan apa yang kita sodorkan. Mungkin Tuhan akan jawab kita dengan berbalik bertanya kepada kita. Atau dia akan memberikan firman yang akan menjawab apa yang kita tanyakan kepada Tuhan. Ada banyak cara. Jadi yang harus kita pahami di sini adalah bahwa sesungguhnya kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya kepada kita. Tapi dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dan dengan jawaban yang memang Tuhan mau kita menangkapnya. Ya, nah di sini saya akan berikan juga ayat untuk kita bisa pegang Bapak Ibu di Matius 7 ayat 7. Ya, firman Tuhan bilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, satu lagi Bapak Ibu boleh catat di Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Saya akan baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi artinya di sini bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak sulit untuk kita temui. Dan dikatakan di sini kalau kita bertanya kepada Tuhan dengan segenap hati, pasti kita akan menemukan jawaban dari Tuhan. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat ini adalah saya mengingatkan kembali karena sudah dibahas sebelumnya, kenapa orang tidak masuk lebih dalam lagi, karena ia tidak menyadari betapa berharganya akses yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia tidak menyadari betapa berharganya. Ya, jadi kalau seorang tidak menyadari kalau dia bisa datang kepada Tuhan yang sesungguhnya merupakan privilege ya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka dia akan menyanyiakan kesempatan itu. Poin ini kita sudah dengar juga pada pembahasan sebelumnya. Bapak Ibu yang belum mendengar boleh nonton ulang di YouTube channel kami, di YouTube channel RDMB Church. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian yang kedua. Yang bagian kedua adalah untuk apa? Ya, untuk apa orang percaya masuk lebih dalam lagi? Bapak Ibu, ketika zaman perjanjian lama, umat Tuhan itu tidak bisa datang mendekat kepada Tuhan. Jadi hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu, di mana Tuhan hadir di sana. Nah, tuh umat Tuhan itu hanya bisa mendekat sampai ke pelataran saja. Ya, di pelataran apa yang dilakukan umat Tuhan? Mereka itu hanya bisa berdoa dan mempersembahkan korban. Umat Tuhan itu mereka datang ke bait Tuhan itu dengan hati yang gentar, tapi mereka rindu untuk bisa menghadap Tuhan. Tapi mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi di lain pihak,
Ya, zaman sekarang Bapak Ibu umat Tuhan itu mereka bisa langsung berjumpa dengan Tuhan tanpa perantara imam lagi. Bahkan Tuhan mengundang umat Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dan dengan leluasa dapat mendekat ke tahta kasih karunia-Nya. Ya, kembali tadi di Ibrani 4 ayat 16. Tapi justru sebaliknya, kerinduan itu sekarang justru makin pudar. Ya, dikatakan juga seperti yang tertulis dalam pesan Tuhan, banyak orang percaya yang merasa puas hanya dengan sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi di sini hari ini saya juga akan bahas apa sih sebetulnya yang terjadi ketika seseorang itu masuk lebih dalam lagi. Apa yang mau Tuhan berikan sehingga Tuhan mengundang kita untuk masuk lebih dalam lagi. Ada 3 hal di sini saya akan bahas dengan cepat. Yang pertama itu akan diperbaharui kekuatannya. Ya, saya akan bacakan dari Mazmur 84 ayat 6-8. Mazmur 84 ayat 6-8, judul perikopnya adalah rindu kepada kediaman Allah. Ini adalah Mazmur yang menunjukkan betapa bangsa Israel itu sangat rindu untuk mereka bisa datang kepada kediaman Allah. Ya, nih ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melewati lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8a. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Atau bahasa Inggris dikatakan, they go from strength to strength. Ya, jadi di sini ketika bangsa Israel itu mereka punya kerinduan untuk mereka boleh datang ke bait Tuhan, menghadap bait Tuhan. Dalam perjalanannya adalah perjalanan yang tidak mudah. Mereka harus melewati apa yang namanya itu lembah Baka, ya, yang sulit. Tapi di sini dikatakan ketika mereka punya kerinduan, mereka akan berjalan justru makin lama itu makin kuat. Ketika mereka mendekati bait Tuhan, ketika mereka mulai masuk ya ke Sion itu, mereka mengalami bahwa mereka itu semakin diperbaharui kekuatannya. Ya, satu lagi ayat firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, bahasa Inggris dikatakan Lord will renew their strength. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah dan kita merasa lelah, yang harus dilakukan adalah kita datang mendekat kepada Tuhan, masuk lebih dalam lagi, ya. Dan ketika di sana kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika kita rindu, ya. Jadi masa penantian kita ketika kita datang mencari Tuhan, nah disitulah seorang akan diperbaharui kekuatannya. Ya, yang pertama itu yang kita peroleh, kita akan dibarui kekuatannya. Yang kedua adalah kita dikuatkan imannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika seseorang itu mereka berusaha atau mereka masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan, ya, maka di sini Tuhan katakan bahwa Tuhan yang akan menyatakan diri kepada orang tersebut. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan inilah yang akan membuat kita itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika seseorang menerima rema dari Tuhan, ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka imannya itu akan dikuatkan, akan dibangkitkan kembali. Dan ketika seorang itu mengalami pengalaman bersama Tuhan, ketika dia punya masalah, dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata lewat firman-Nya, Tuhan berbicara langsung kepada dia juga mungkin, sehingga dia bisa melewati masalah tersebut. Maka ketika suatu hari orang tersebut mengalami lagi masalah yang serupa, maka imannya itu akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena dia sudah mendengarkan atau mendapatkan Tuhan berbicara langsung kepada dia, ya lewat rema, lewat pengalaman dan lain sebagainya. Maka orang itu akan dikuatkan imannya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan seseorang peroleh ketika dia masuk lebih dalam lagi? Dia akan menerima janji pertolongan Tuhan pada waktunya.
Ya, kembali di Ibrani 4 ayat 16 bagian yang B. Bagian yang B saya akan bacakan ya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, kata pada waktunya bahasa aslinya berasal dari kata eukairos. Ya, kita sering mendengar kata kairos ya. Kata kairos itu adalah waktunya Tuhan, sesuai dengan musim atau musimnya Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu ketika kita masuk lebih dalam lagi, mendekat kepada Tuhan, dikatakan pada firman Tuhan ini apa yang akan kita temukan atau apa yang Tuhan sudah siapkan di tahta karunia. Itu ada mercy and grace ya, atau dikatakan bahasa Indonesia rahmat dan kasih karunia yang Tuhan akan berikan kepada kita. Untuk apa? Kasih mercy and grace ini. Untuk kemudian hal tersebut yang akan menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Kapan kita membutuhkan pertolongan? Sesungguhnya Tuhan yang paling tahu kapan kita datang kepada Tuhan, kita membutuhkan pertolongan. Mungkin saat ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya datang dengan kerinduan tanpa masalah. Atau bisa juga kita datang karena kita punya masalah. Atau di masa depan kita punya masalah. Tuhan yang paling tahu kapan kita membutuhkan pertolongan itu. Dan satu jaminan atau janji Tuhan, bahwa setiap orang yang mereka datang mendekat kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, pada waktu Tuhan yang Tuhan paling tahu Tuhan sediakan buat mereka. Jadi Bapak Ibu, hari ini melalui pesan Tuhan ini, Tuhan ingin kita menyadari bahwa betapa berharganya akses yang sudah Tuhan berikan kepada kita, orang percaya melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan kita itu bisa dengan cuma-cuma, itu bisa dengan kapan saja leluasa kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan ingin setiap orang percaya itu menggunakan kesempatan untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Ya, Dia tahu bahwa kita kapan kita membutuhkan pertolongan pada saat yang waktu yang tepat. Lebih dari semuanya itu adalah Tuhan rindu untuk menjalin keterhubungan ya dengan kita. Kenapa? Karena banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kita secara pribadi. Tuntunan langkah demi langkah apa yang mau Tuhan kita lakukan. Supaya kita menjadi orang yang terus berjalan dalam rencana Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari umat Tuhan, melalui pesan Tuhan ini, kita mau menanggapi, meresponi pesan Tuhan ini dengan baik. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan kita meluangkan waktu kita secara khusus untuk datang kepada Tuhan. Dengan kita juga terus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, merenungkannya, temukan rema dalam hidup kita. Ya, kemudian ketika kita menghadapi masalah, kita belajar membiasakan diri untuk terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Ya, untuk kita pulang, setelah selesai kita itu mendapatkan sesuatu dengan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan bicara kepada kita secara pribadi. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu kepada kami. Kami menangkap kerinduan-Mu bahwa sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang ingin dekat kepada kami. Karena Engkau siap untuk memberikan rahmat-Mu, kasih karunia-Mu kepada setiap kami umat-Mu. Engkau juga yang terus rindu untuk menuntun kami, untuk kami boleh melewati hari-hari kami saat-saat ini, bahkan hari-hari kami ke depan, supaya kami jadi orang-orang yang terus hidup di dalam rencana Tuhan, dan kami jadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan. Mari Tuhan, Engkau yang akan pakai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kehidupan kami ini boleh menjadi kesaksian buat banyak orang, dan hidup kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.